Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Banjir Jakarta. Anies Baswedan telah melawan sunnatullah. Di penghujung jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bukannya leha-leha atau mempersiapkan overlapping pekerjaan yang harus diserahkan pada pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk oleh Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri. Tak hanya sibuk menghadapi penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E, Anies juga harus menghadapi tantangan alam yang sebenarnya sudah menjadi kejadian langganan tiap tahunnya. Tapi dari sejak Anies menjadi Gubernur Jakarta, penanganan atas kejadian tahunan ini tidak menunjukkan peningkatan, malah semakin parah saja. Apalagi kalau bukan masalah banyaknya air yang parkir di tempat-tempat terlarang. Sampai bulan terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, apapun yang dilakukan untuk menangani air parkir selalu gagal. Dugaan saya, semua kegagalan Anies menangani air hujan itu karena dengan jelas dan nyata Anies telah melawan sunnatullah. Pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta, video Anies yang mengatakan, "Ini aneh dan betul-betul aneh. Ini bukan kampanye tapi saya sampaikan di sini." Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik, dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan tanah. Di seluruh dunia, air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Saat Anies mengatakan kalimat di atas, Anies lupa bahwa Tuhan mengalirkan air hujan yang jatuh di gunung pun tetap dialirkan ke laut melalui sungai dan bukan lewat sumur resapan. Anies juga lupa negara-negara Islam di Timur Tengah membangun gorong-gorong air di bawah tanah untuk membuang air hujan ke laut atau ke wadi, danau di tengah gurun. Dan tak ada yang bilang mereka melawan sunnatullah, karena sedianya Tuhan memberikan akal dan pikiran pada manusia untuk menciptakan cara mengalirkan air hujan ke laut yang tidak bisa dialirkan lewat sungai. Parahnya, saat Anies mengatakan kalimat di atas, dibarengi niatan menghibahi lawan politiknya saat itu, lalu dengan kesombongan tingkat dewa, seakan-akan dialah yang paling tahu. Anies berkata, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies lupa Tuhan hadir di antara orang-orang yang duduk mendengarkan umpatannya. Ide Anies dalam penanganan air hujan yang dia sebut air parkir, yaitu dengan membuat sumur resapan, justru sekarang menjadi satu sikap yang nyata-nyata telah menyepelekan kekuasaan, kebesaran, dan rahmat Tuhan menurunkan hujan. Hujan yang Tuhan turunkan, jika dikelola oleh manusia dengan menggunakan akal dan pikiran, maka akan berguna bagi kemaslahatan manusia, bisa mengairi sawah, menjadi pembangkit tenaga listrik, perikanan, bahkan tempat wisata. Tapi Anies mengabaikan itu semua.
Anies boleh menjadi manusia yang akalnya tak mampu mencapai pengetahuan cara mengelola air hujan dengan benar, tetapi Anies tak bisa menghakimi orang yang telah membangun gorong-gorong raksasa untuk mengalirkan air hujan ke laut dengan menyatakan melawan sunatullah karena telah mengambil keputusan yang fatal atas penanganan hujan. Tidakkah kita sekarang sedang melihat apa yang terjadi di Jakarta selama Anies Baswedan memimpin? Berapapun uang anggaran daerah yang dialokasikan untuk penanganan hujan, apapun cara yang Anies lakukan, mau itu sumber resapan, mau itu halo-halo pakai toa, semuanya gagal total dan Jakarta semakin parah diterjang banjir tahunan. Bahkan tahun ini banjir tahunan Jakarta telah memakan korban. Tuhan tak hanya membuat Anies terlihat bodoh menghadapi hujan, tapi Tuhan juga menggagalkan semua program yang saat kampanye Anies bangga-banggakan. Kita sekarang bisa mengambil kesimpulan bahwa inilah fakta yang sebenarnya, kalau Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal karena memilih Anies Baswedan. Gak bener, terbodoh. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syu.com, ditulis oleh Erika Ebener. Bagaimana menurut Anda?